Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya mengambil tema Maria. Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 6 dan 8 mengatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan telah terletak di tanah. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Puji Tuhan saudara-saudari, Maria Magdalena adalah seorang yang percaya bahwa Tuhan telah bangkit dari kematian di kayu salib. Sesuatu yang paling baik yang Maria miliki ialah ia sangat merindukan dambaan Tuhan. Seharusnya Maria juga menjadi dambaan dan tuntunan setiap diri kita sebagai orang Kristen. Letak perbedaan antara Maria Magdalena dengan murid yang lain ialah Maria Magdalena tidak hanya mementingkan karunia keselamatan. Lebih-lebih, ia mengindahkan diri kepada pribadi juru selamat itu. Saudara-saudari, jika kita kekurangan wahyu, tidak nampak Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, dapatkah kita menyalahkan Tuhan? Tentu tidak, karena kita tidak merindu dambaan Tuhan seperti Maria. Saudara-saudari, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar memikirkan dan merindukan dambaan Tuhan? Adakah dari lubuk batin kita merindukan Putra Allah? Tahukah kita bahwa hati Tuhan tidak dapat disentuh dengan kedudukan kita? Tidak dapat disentuh dengan ketenaran kita? Tetapi jika kita benar-benar merindukan dan memikirkannya sejenak saja, maka hatinya pasti tersentuh oleh kita. Puji Tuhan saudara-saudari, semoga Tuhan memberikan suatu keinginan di dalam kita yang merindukan Putra Allah dan mengasihi Dia dengan setulusnya.